ibu siapa nih? Ibu siapa nih? Rame gini ya. Iya. Paling YouTubers, vloggers ini gitu. YouTubers follow ya, oke. Follow, subscribe ya, oke. Ini ini YouTube juga. Iya. Itu. Oke. Subscribe ya, mungkin aku. Wow, mantap. Kopi ya, Bu. Apa ini Mas kopinya tadi? Apa? Jadi gini, saya mau sharing sedikit tentang kopi. Saya pertama kali kenal kopi itu waktu saya kecil. Jadi istilahnya anak kecil kan disuruh dek tolong buatin kopi. Ya. Nah itu yang bikin saya suka kopi karena ngicip. Saya ngicip apa yang disuruh sama orang tua saya. Dari situ saya tertarik dan waktu SD, berjalan SD, SMP sampai SMA, titik temunya di SMA. SMA saya udah bermain dunia kopi, tapi tanpa diketahui teman-teman saya. Jadi waktu malam saya ke kafe sendiri, terus kopi ini, kopi itu, kopi ini. Sampai akhirnya waktu kuliah, saya memutuskan saya berhenti di dunia mekanik. Yang pada dasarnya saya mekanik mobil. Berhenti, oke. Saya putuskan saya terjun ke dunia kopi karena kopi ini adalah salah satu passion saya. Dan dunia musik akhirnya saya juga berhenti. Ada kesempatan saya ke Jogja setelah bekerja ikut orang sana sini. Nah, saya ada punya kesempatan ke Jogja. Saya langsung nekat. Saya cuma tahu kopi itu rasanya Arabica seperti ini, asam, robusta seperti ini. Tapi saya belum tahu taste note apa. Jadi belum tahu kopi yang ini rasanya gimana, lebih ke apa, belum tahu. Itu saya nekat langsung buka kedai. Nah, dari kenekatan itu akhirnya saya mengerti dunia kopi itu seperti apa. Akhirnya kemudian kembali lagi ke Surabaya. Ya inilah saya sekarang. Jadi saya rasa pengalaman dari saya mungkin cukup itu ya. Nanti kalau kepanjangan habis dari waktunya. Oke, terima kasih waktunya. Jadi intinya dalam belajar di dunia kopi itu kita jangan pernah takut, jangan pernah menyimpan suatu pendapat kita, karena kita di sini learning by doing. Jadi belajar sambil melakukannya, karena kita belajar teori pun gak bakal bisa menguasai. Butuh passion, trial and error juga. Mungkin lanjut ke isi materi yang akan dibimbing sama Mas Lewi. Oke, di bagian pertama mungkin agak cerita basa-basi dikit ya tentang masalah sejarah kopi ada di dunia ini, peredarannya bagaimana. Monggo Mas Lewi untuk melanjutkan materinya. Ya, siang ini kopi terus lumbung. Saya sama Faris akan mengenalkan sejarah kopi. Dari mana datangnya kopi, asal bibitnya kopi, atau jalannya kopi ini dari mana ke mana sih? Kan banyak pertanyaan. Kopi ini apa asli Indonesia? Kopi ini apa dari luar negeri? Kita nggak ada yang tahu kan. Mungkin beberapa sudah tahu. Saya dongeng lah, bukan bercerita. Dongeng sedikit tentang sejarah kopi. Sejarah singkat tentang kopi ini legendanya dari Ethiopia. Sebuah negara atau yang dulu belum jadi negara di Afrika. Nah, awal mulanya itu kopi ditemukan di sana, bukan ditemukan sih. Kopi dikenal di sana, lalu dibawa oleh para jazirah Arab, dari pengelana-pengelana dari Arab, turunlah ke Eropa. Dari Eropa muncullah ke Amerika, dan itu ada perseteruan antara budaya teh
dan kopi sewaktu. Jadi budaya teh sewaktu, ya kalian mungkin tahu era-era, kalau dilihat di film ya, kita kan anak-anak muda semua nih, pasti tahunya era-era Pirates Caribbean. Mungkin udah tahu, era-era kolonial seperti itu minumnya teh. Kenapa kok bisa mereka minum teh? Karena itu budaya. Nah, itu ada perseteruan gimana caranya orang Inggris, negara yang nggak punya pohon kopi istilahnya ya, tapi ternyata budaya minum kopi itu lebih maju, jauh lebih maju dari Indonesia. Itu kenapa? Mungkin itu tujuan kita sebagai owner kedai kopi, penikmat kopi, coffee addict, untuk menyebarkan edukasi ilmu tentang kopi. Itulah tujuan kita di sini. Oke, kita lanjut ke pengenalan spesies dan varietas. Kopi secara garis besar dibedakan dari dua spesies yang terkenal, Arabica dan Robusta. 70% konsumsi lebih ke Arabica dan 20% ke Robusta. nah setelah kita bisa ada yang kesusahan membacanya karena kena alat-alat kopi ini, saya bacakan ya. Dari 25 atau lebih tanaman spesies kopi, ada 2 spesies yang dikenal secara umum, yaitu Arabica dan Robusta. Ada juga kopi yang selain itu ada Liberica, Excelsa, tapi yang kita umum tahunya Robusta dan Arabica. Kita akan membahas itu hari ini. Nah, mungkin beberapa akan bertanya ya, kopi itu biji, pasti biji kopi. Biji kopi itu ditanam atau buah? Nah, biji kopi itu berasal dari ceri, buah. Nah, kalian bisa lihat itu Arabica coffee, cerinya si Arabica. Kalau kalian lihat yang di bawah ini adalah setelah diproses menjadi biji kopi. Yang di atas buah kopi yang matang. Dilihat di situ kelihatan dari anatomi ada lapisan seperti lendir, itu buah kopinya, namanya lapisan mucilage. Di dalamnya ada biji kopi yang belum diproses. Nah, itu yang akan kita konsumsi nanti. Kayak anggur ya. Nah, ini Arabica coffee cherry. Yang di bawah itu ada dua biji, itu yang normal. Jadi bukan 2 biji yang normal, tapi itu memang biji kopi normalnya seperti itu yang bagus. Kalau yang itu piberi di atas, next. Piberi adalah biji tunggal, biji yang sebenarnya kita di dunia kopi bilangnya cacat. Tapi bukan cacat, melainkan kelainan genetik. Dan ujung-ujungnya itu mahal. Itu yang dicari. Nah, ini varietas kopi. Kalau kalian lihat di sini, ini kopi Arabica. Varietasnya akan turun terus. Menjadi ada yang mungkin kalian tahu di coffee shop ya. Ada yang, Mas, itu kopi apa, Mas? Oh, itu Panama Geisha. Nah, Mas, itu kopi apa? Oh, itu Gayo Bourbon. Jadi Gayo Bourbon atau yang nama lama lain Geisha, Mocha, Maragoga, itu bukan asal tempat, tapi itu varietas. Apa sih? Ada perbedaan enggak? Rasa-rasa itu ada. Geisha karakter rasanya seperti apa? Ada. Mocha seperti apa, Marago gimana, tipika gimana, itu ada semua. Yang nanti akan dijelaskan sama teman saya. Nah, dan sampai sekarang pun masih ditemukan varietas-varietas baru dikembangkan terus. Untuk masalah rasa, kadang orang ada yang bertanya, kopi yang enak itu single varietas atau multi varietas? Just turun lagi ke Marago atau orang bilang Marago. Kebanyakan orang singkatnya Marago. Nah, Marago ini lebih ke body lagi. Jadi tipika dia lebih ke medium, turun lagi ke Marago dia akan bodinya lebih tinggi lagi. Dalam arti orang awam bilangnya, Mas kok pahit? Nah itu.
Padahal itu Arabica. Oke, daripada teman-teman melihat cuma tulisan varietas, kita akan melihat langsung perbedaan fisik dari setiap varietas. Nah, ini sampai bisa lihat atau yang saudara-saudara tidak bisa lihat. Banyak yang susah lihat ya. Tidak kelihatan ya tulisannya ya? Yang di ujung ini adalah Caturra Colombia. Caturra dari negara Kolombia. Dan ini Maragojib Meksiko. Ada Maragojib Guatemala. Kok bisa berbeda bentuknya? Beda negara dan beda lahan. Pasti tekstur suhu di sana juga berbeda. Tekstur altitude di sana juga berbeda. Lipica itu Peru. Ada Bourbon El Salvador. Ada Ethiopia Sidamubos, dan itu beberapa bin yang lain. Sayangnya kita tidak ada bin luar ya ini. Hari ini kita nggak bawa bin luar sayangnya. Nah, kalian bisa lihat bentuknya Arabica ini. Arabica selalu dia akan mempunyai belahan tidak lurus. Belahannya selalu belahannya selalu berlekuk, tidak lurus. Kalau Robusta itu selalu lurus. Nah, ini sampai bisa lihat. Ini juga ada Indonesia Mandailing yang sering kalian kenal, Mandailing. Ada juga kayaknya SL20. Kenapa kok bijinya besar kecil, besar kecil, besar kecil? Beda tak rasanya? Beda. Lalu perbedaannya seperti apa sih, Kak? Gini. Kita biasanya yang membedakan itu sih trader sih, atau yang proses biasanya. Oh, dirasa sih dia ngikuti varietas. Varietasnya apa dan prosesnya gimana. Next. Sebelum kita next, mungkin karena banyak varietas, apa sih yang jadi favorit kebanyakan orang varietas? Atau itu cuma mitos? Salah satu varietas memang lebih unggul dari varietas lain. Nah, kalau varietas itu kebanyakan kita di kedai kopi kebanyakan varietasnya mix. Itu yang akan jarang ditemukan. Tapi kalau misal ada kedai kopi yang menyajikan varietas tertentu, single variety, kalian harus ingat-ingat betul rasanya gimana. Lalu ketemu dengan kedai kopi lain, Mas, ada single variety enggak? Ada. Ingat betul itu rasanya gimana. Jadi kalau pengen tahu, Mas ini mix apa enggak? Tanya aja. Enggak usah takut dibilang dekaren. Enggak. Bilang aja tanya. Kalau rasa sih saya lebih suka cenderung ke single variety. Karena kalau aneh-aneh itu saya bilang experience. Itu menurut jam terbang. Kalau Robusta cenderung ke body atau yang kita bilang pahit lah. Kopi kita orang Jawa bilang apa ya? Kopi mbahku itu kayak gini, Mas. Nah, itu kebanyakan dipakai Robusta. Sebelum lanjut, nah, masalah Robusta dan Arabica, mana yang lebih layak dikonsumsi? Lebih layak dikonsumsi, dua-duanya sangat layak dikonsumsi. Bukan berarti salah satu itu udah kehilangan penikmatnya, yang salah satu enak. Semua ini kopi, ini yang kita minum. Bahkan Robusta pun diproses dengan benar akan terasa enak, nyaman buat diminum. Bukan seperti kopi yang pahit pada umumnya. Beda cerita dengan kopi instan, pakai Robusta dengan grade yang nggak terukur. Arabica pun kalau grade-nya kita nggak ukur, kita nggak sortir, kita nggak proses dengan benar, jatuhnya bahkan juga nggak enak. Bisa lebih parah dari Robusta yang nggak enak rasanya. Dan banyak terjadi. Kalau mau ngicipi ada Robusta yang mau ngicipi Robusta enak. Kebetulan di booth kita ada, saya bawa contoh Robusta. Jadi Robusta tuh nggak selalu, Mas Robusta kok pahit banget ya, harus pakai gula ya? Enggak. Robusta tanpa gula bisa, kalau dikelola dengan baik. Intinya kopi yang maksimal, kopi yang dengan cita rasa asli itu kopi yang diolah dengan baik. Betul gitu?
Sebelum kita lanjut mungkin ada pertanyaan, ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Ada yang mau bertanya mungkin? Kalau tanya nomor telepon nanti aja. Bagi kita next ya. Kali ini kita akan bahas proses pasca panen. Setelah di perkebunan dipetik merah oleh para petani, gimana sih proses untuk menghasilkan biji kopi yang siap kita roasting atau siap kita sangrai untuk diminum? Ternyata di tempat adem ini tingkat ngantuknya lebih tinggi ya. Iya. Ini yang pertama kita bahas adalah proses yang paling tua di dunia. Nah, ini juga prosesnya kering. Saya bacakan aja ya supaya jelas semua ya. Metode ini termasuk teknik paling tua. Setelah panen, kopi ditempatkan di permukaan alas-alas plastik, atau biasanya kalau di dalam negeri ini ada terpal, ada apa ya, besek ya, dari rota besek itu yang dijemur di bawah sinar matahari. Atau kalau sudah memiliki kayak pabrik, dalam arti berskala besar, mereka punya pengeringan sendiri yang memang di bawahnya akan ditarik dengan udara. Jadi membantu pengeringan, tapi tetap dijemur di atas, di bawah terik matahari. Dan bijinya harus dibolak-balik. Dalam arti bolak-balik bukan dibolak-balik kita pakai sekop bolak-balik, tidak, untuk di supply ke seluruh dunia. Itu beberapa. Ini adalah tempat produsen, jadi mereka akan ada gudang, ada tempat proses. Mungkin kita next ke proses wash. Ini si Sudmanias. Kalau mungkin masih bertanya-tanya dengan gimana, coba dilihat di YouTube Sweet Marias, itu ada di sana lengkap. Kalian mau belajar situ bisa, atau Mill City, ya benar ya? Mill City Roaster. Mill City Roaster juga kalian bisa lihat di sana. Dan next ini kita masuk ke wash proses. Wash proses atau dicuci, tapi bukan cuci pakai rinso atau apa-apa ya, dicuci air biasa aja. Setelah dipanen, buah kopi biasanya direndam dalam air. Nah, buah yang mengapung, dalam mana ceri yang mengapung, itu ceri yang tidak dipakai, dan itu diangkat. Nah, selanjutnya kulit luar atau ceri yang sudah di bawah itu dipulper atau dipisah, ya, dikupas menggunakan mesin. Biji kopi yang sudah terlepas dari kulitnya ini kemudian dibersihkan, wash, jadi dicuci dengan memasukkan ke dalam bejana berisi air agar sisa-sisa kulit yang masih melekat pada kopi bisa lurus sebenarnya karena proses fermentasi. Nah, sebenarnya hampir sama kayak kedelai cara bikin kecap. Mereka juga butuh fermentasi. Nah, nih lihat Di sini foto sortir sebelum masuk proses wash. Terlihat ada biji yang ngambang itu bakal diambil karena kekurangan nutrisi, bisa belum matang, bisa petik hijau dan lain sebagainya. Jadi yang di bawah memang nggak kelihatan. Ceri-ceri yang di bawah itu yang oke, yang dalam arti matang, nutrisi bagus. Yang mengambang ini ya kita angkat, atau pengelola itu akan angkat, itu dibuang atau tidak diolah, mungkin buat makan ternak mungkin seperti itu. Pupuk mungkin. Kita lihat video selanjutnya tentang proses basah atau wash. Ini video proses basah yang diambil Sweet Marias di Burundi. Burundi itu di mana sih? Burundi itu di Afrika. Dia adalah nama suatu daerah di Afrika. Dicepetin aja.
Ini cherry merah. Kemungkinan Ini bisa kita lihat keseragaman warna, keseragaman bentuk, besar semuanya. Inilah yang diproses sampai biji kopi berkualitas disajikan ke kita. Gak sesimpel itu untuk nikmatin kopi. Makanya kita di sini belajar bisa menghargai kopi yang nikmat itu gimana. Bukan kopi yang asal. Nah, itu setelah itu disortasi lagi. Jadi kopi ini sesuatu yang menurut saya sangat berharga. Saya sangat menghargai kita bilang apa itu? Saya bilang sih orang-orang sortir ini saya hargai banget karena mereka kalau kita lihat secara di lapangan upahnya sangat sedikit. Petani pun ya kalau kita bilang jauh di bawah. Nah itu sampai anak kecil juga membantu orang tuanya gimana nyortir kopi. Ini nih Kopi yang kalau lulus sortir. ini yang nggak lulus lah, dalam arti kurang nutrisi. Nah ini dipalper. Dikupas ya, kopi dari cherry dikupas untuk ngasilin bijinya ya. Nah itu kalian bisa lihat, nah itu masuk sudah menjadi biji Di sebelahnya mungkin. atau yang kita bilang. Memang di kopi itu proses sortasi yang paling penting seperti yang tadi disebut. Peran orang yang sortir itu nomor 1 di sini. Kejelian mereka, ketekunan mereka sortir dari ratusan kilo kopi. Ini kita next. Honey proses yang Proses mungkin madu bahasa Indonesia. mungkin kalian dalam anak-anak kalian mungkin honey proses ini adalah kopinya dikasih madu ya? Enggak. Kopinya enggak dikasih madu. Buah kopi ini dikupas dengan mesin mekanis, tapi metode ini menggunakan lebih sedikit air jika dibandingkan dengan palm natural process. Jadi mesin tadi untuk mengupas palm itu bisa dikendalikan untuk menentukan seberapa banyak daging buah yang mau kita ditinggalkan. Daging buah yang tadi seperti lendir banyak keluar dari mesin, nah itu yang dimaksud daging buah. Nah itu disisakan dalam honey proses ini bagaimana? Nah, kurang berapa jelas ya? Ini honey proses itu bijinya masih kuning-kuning gimana gitu. Karena Masih ada lapisan buah. masih ada lapisan buah-buahnya. Itu yang membuat biasanya honey proses akan lebih manis. Karena ada kandungan buahnya yang tertinggal. Sebelum kita next, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang penasaran gimana sih rasa dari natural proses, wash proses, honey proses. Nanti silakan teman-teman coba di depan langsung request saja, minta aku proses yang begini, minta proses begitu. Sepertinya ada semua di depan.